Kronologi kasus, yang dimana pada awal konflik antara Palestina dan Israel telah terjadi selama puluhan tahun. Yang dimana lebih tepatnya konflik ini terjadi pada 2 November 1917, yang dimana dimulai dengan adanya Perdana Menteri Luar Negeri Inggris mengirimkan surat kepada Walter Rothschild yang merupakan seorang terkemuka Israel berasal dari komunitas Yahudi Inggris. Surat yang dikirim oleh Perdana Menteri dan dikirimkan oleh Walter Rothschild tersebut terkenal dengan nama Deklarasi Balfour. Yang dimana selanjutnya di dalam surat itu menjelaskan bahwa dengan kekuatan dari Eropa, mereka menjanjikan gerakan Zionis, negara yang dimana 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Yang akhirnya surat tersebut membuat ketegangan yang disebabkan oleh pemberontakan Arab yang berlangsung selama 1936 sampai 1939. Selanjutnya pada timeline pada April 1936, kelompok dari Arab yaitu Komite Arab Nasional memberikan permintaan terhadap Palestina untuk melakukan aksi mogok selama 6 bulan. Aksi pemogokan tersebut ditolak secara brutal dengan penindasan oleh Inggris, yang dimana Inggris melakukan kampanye secara besar-besaran dan juga bertindak menindas dengan menghancurkan rumah-rumah. Selanjutnya, pada tahun 1947, populasi Yahudi di Palestina itu membengkak menjadi 33%, yang dimana saat itu hanya menguasai 6% lahan. Kemudian salah satu organisasi internasional besar yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 181, yang di dalam resolusi tersebut berisi seruan bagi Palestina menjadi negara Arab Yahudi. Yang dimana Palestina merespon hal tersebut dengan penolakan, di mana isi rencana tersebut secara lebih rinci mengemukakan bahwa Palestina harus menyerahkan sekitar 56% wilayahnya untuk negara Yahudi. Anggota militer Israel memulai operasi militer sebelum berakhirnya kekuasaan Inggris pada 14 Mei 1948. Penyerangan ini berlanjut pada 1947 hingga 1949, yang dimana lebih dari 500 desa, kota besar dan kecil di Palestina diluluhlantahkan. Tragedi ini dikenal dengan tragedi Nakba, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan bahaya. Karena dalam tragedi besar tersebut sekitar 15.000 warga Palestina menjadi korban nyawa. Insiden ini pula yang menyebabkan ambisi Zionis untuk memiliki dan menguasai 78% wilayah bersejarah di Palestina, ditambah dengan 22%-nya yang sisanya menjadi tepi barat dan jalur Gaza yang dibuat menjadi pengepungan. Yang dimana pada Desember 1987 perlawanan atau intifada pertama meletus terjadi di jalur Gaza. Tewasnya 4 warga Palestina menjadi pemicu peristiwa ini, yang dimana insiden tersebut memicu kecaman yang langsung menyebar ke tepi barat, yang dimana beberapa generasi muda Palestina mulai melontarkan batu ke arah tank-tank milik Israel. Melalui insiden ini menjadi salah satu penyebab berdirinya gerakan Hamas, yaitu sebuah cabang bentuk dari Ikhwanul Muslimin yang pihak turut terlibat dalam gerakan melawan pihak bersenjata penduduk Israel, yang dimana intifada disimboli oleh mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan terorganisir, dan kerjasama komunal. Selanjutnya terjadi peristiwa intifada kedua atau yang dikenal sebagai Intifada Al-Aqsa, yang dimana terjadi pada 28 September tahun 2000, yang dipicu oleh kunjungan provokatif Ariel Sharon, pemimpin oposisi Partai Likud Israel, ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Bentrok antara pengunjuk rasa dengan pasukan Israel dalam 2 hari pemberontakan menyebabkan 5 warga Palestina tewas dan 200 lainnya terluka. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Sebagai intifada kedua, Israel merebut kembali wilayah yang berada di bawah kendali otoritas Palestina dan memulai pembangunan tembok pemisah atau pagar pembatas beriringan dengan maraknya pembangunan pemukiman Yahudi, yang dimana akibatnya pemukim Yahudi mulai bermukim dengan melanggar hukum di wilayah tersebut, yang menyebabkan tempat hidup bagi penduduk Palestina semakin menyempit. Hal ini diperparah dengan pembangunan jalan dan infrastruktur yang khusus dialokasikan untuk pemukim ilegal Yahudi. Di tengah konflik, diskusi mengenai asal-usul tanah Kanaan, sebuah wilayah kuno yang meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina termasuk jalur Gaza,
kembali muncul. Tanah Kanaan memiliki sejarah yang paling panjang sejak masa sebelum Masehi, yang dimana nama Kanaan yang berarti ungu kemerahan, menurut prasasti kuno sudah dihuni oleh manusia purba jenis Cro-Magnon dan Neanderthal. Pada zaman Paleolitikum sekitar 8000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi, wilayah ini terus dihuni. Dan pada kurun waktu 2000 Masehi sampai 1700 sebelum Masehi, mayoritas penduduknya adalah orang Amori yang merupakan keturunan bangsa Semit. Perubahan besar terjadi di akhir zaman Perunggu 1150 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi setelah bangsa Mesir merebut dan mengusir penduduk asli. Para sejarawan banyak yang berpendapat bahwa pengusiran ini menandai awal kebangkitan peradaban Israel yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Yehuda dan Israel. Penelitian modern seperti yang dikutip dalam American Journal of Human Genetics menunjukkan adanya kesamaan DNA yang kuat antara penduduk Kanaan kuno dengan penduduk Lebanon masa kini. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi ranah internasional yang menaungi sekitar 193 negara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dan kedamaian internasional. Dan juga PBB juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dunia ini, yang dimana pada sampai saat ini konflik antara Palestina dan Israel tak kunjung selesai. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, PBB telah melakukan perundingan, negosiasi, dan mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu juga terdapat sejumlah resolusi yang mempengaruhi konflik Palestina-Israel, yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB 242, 338, dan 181. Yang dimana pada resolusi 181 berisikan dipisahkannya tanah Palestina dibagi menjadi negara Arab, Yerusalem, dan Yahudi. PBB juga telah melakukan berbagai perundingan untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Terdapat ada konferensi Madrid 1991 dan konferensi Oslo 1993, yang dimana pada hasil konferensi Madrid 1991 tidak membuahkan hasil apapun. Lalu disambung dengan konferensi Oslo yang diadakan untuk menuju suatu kesepakatan, yaitu terjadinya pemerintahan mandiri. Terdapat juga tujuan lain dengan diadakannya konferensi Oslo ini, yaitu agar tercapainya sebuah perjanjian damai berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 dan 338, dan untuk mendapatkan hak rakyat Palestina. Yang dimana PBB juga memiliki batasan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, yang dimana diantaranya pertama, menghormati persamaan kedaulatan semua bangsa. Kedua, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan dalam kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah suatu negara. Ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri. Keempat, berusaha menyelesaikan pertikaian antara negara secara damai. PBB termasuk pada jenis organisasi universal, yang dimana seluruh negara dapat menjadi bagian atau dapat masuk menjadi anggota PBB. Dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, terdapat peraturan-peraturan dalam piagam PBB yang dilanggar oleh Israel dalam konflik tersebut. Yaitu terdapat pada pasal 2 ayat 4 piagam PBB, yang dimana berisikan tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang dimana menurut saya yang terlihat dalam konflik tersebut ialah Israel menduduki dan melancarkan serangan kepada wilayah negara Palestina, yang dimana Israel melakukan secara terang-terangan terhadap kemerdekaan politik dengan ancaman atau kekuatan. Yang dimana seharusnya dengan piagam PBB pasal 2 ayat 3 yang berisi seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Yang dimana dalam setiap tahun belakangan ini semakin maraknya ancaman dan kekerasan yang berasal dari Israel ataupun dari negara pendukung kepada Palestina. Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 piagam PBB mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal. Sebagaimana yang tertulis pada piagam PBB pasal 1 ayat 2, Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib kenegaraannya sendiri,
dan juga memiliki hak untuk mendirikan negara yang berdaulat. Dikutip dari Sindo News, menjelaskan bahwa ia menambahkan bahwa pembangunan pemukiman juga merupakan langkah strategis yang mencegah berdirinya negara Palestina yang akan membahayakan Israel. Kelompok pengawas anti pemukiman Israel, Peace Now, mengatakan pengumuman itu adalah langkah paling luas dari jenisnya sejak perjanjian Oslo 1993 yang meluncurkan proses perdamaian yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dikatakan bahwa pemukiman yang berada jauh di dalam wilayah itu akan secara dramatis membentuk kembali ke tepi barat dan memperkuat pendudukan lebih jauh. Dalam upaya tersebut jelas bahwa tidak seharusnya dengan tujuan yang berada pada isi piagam PBB yang dimana Israel telah menghambat berdaulatnya negara Palestina. Baik, selanjutnya ada apakah ada konsekuensi keanggotaan negara terlibat dari konflik tersebut? Yang dimana menurut saya terdapat konsekuensi yang akan diterima dalam keanggotaan yang terlibat di dalam konflik sebagaimana yang diatur dalam piagam PBB pasal 5 dan pasal 6. Suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelanggaran oleh Dewan Keamanan dapat penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewa sebagai anggota oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan. Dan suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melanggar prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam piagam PBB dapat dikeluarkan dari organisasi oleh Majelis Umum oleh atas rekomendasi Dewan Keamanan. Yang dimana dalam konflik tersebut Israel telah melakukan pelanggaran hukum yang berulang seperti pendudukan wilayah di daerah Palestina secara ilegal dan terang-terangan, yang dimana tertulis pada melanggar pasal 2 ayat 4. Yang nomor 2, melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, tepatnya pada peraturan Konvensi Jenewa 1949. Nomor 3, Israel melanggar hak atas penentuan nasib sendiri negara Palestina. Selanjutnya, yang dimana secara tertulis dalam piagam PBB, Israel dapat ditangguhkan atau dikeluarkan dikarenakan melanggar prinsip-prinsip yang tertulis dalam piagam PBB. Yang dimana sepersekian hari ini kebajikan tersebut belum terrealisasikan dikarenakan adanya hak veto yang dimiliki Amerika Serikat yang selalu diberikan kepada Israel secara konsisten, yang dimana sejak 1972 Amerika Serikat telah memberikan hak vetonya kepada Israel untuk menolak revolusi Dewan Keamanan sebanyak 40 kali. Hak veto itu sendiri merupakan hak istimewa untuk membatalkan keputusan yang mana hak veto ini hanya dimiliki 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu ada Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Dalam kasus ini, Amerika Serikat selalu memberikan hak vetonya kepada Israel. Pemberian hak veto tersebut membuat semua resolusi yang berisi sanksi, penangguhan, dan intervensi militer dibuat menjadi tidak sah, karena syarat sahnya untuk terjadinya resolusi yang diberikan itu seluruh anggota Dewan harus setuju. Sebagaimana opini saya bahwa dalam kasus ini, PBB ataupun negara lain terlalu tumpul terhadap kebijakan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, yang dimana puluhan resolusi ditolak secara mudahnya dan membuat seolah mengesampingkan prinsip-prinsip yang ditulis dalam piagam PBB. Yang bagaimana seharusnya saran saya, yaitu diberikannya sanksi-sanksi kepada Israel dan negara pendukungnya yang mendukung pihak yang sedang berkonflik, yang mana negara yang didukungnya bertolak belakang dengan prinsip dan tujuan PBB.